Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Aywahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari elektronika, yang pertama harus kita lakukan adalah mempelajari dan mengenal terlebih dahulu komponen-komponen dasar elektronika. Dengan begitu, maka kita akan lebih mudah mempelajari elektronika dan membangun suatu sistem elektronika yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 5 komponen dasar elektronika beserta fungsi dan simbolnya yang harus kamu ketahui. Terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transformator. Yang pertama, resistor. Resistor bila diterjemahkan artinya tahanan atau hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Kemampuan resistor menghambat suatu arus kita disebut resistan yang dinyatakan dalam satuan ohm. Besarnya nilai resistansi suatu resistor dapat kita lihat dari gelang-gelang warna yang terdapat pada badan resistor. Berikut adalah gambar dan simbol resistor. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu dari 5 komponen dasar elektronika yang fungsinya penting untuk kamu ketahui karena sering digunakan. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator merupakan komponen yang mampu menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Satuan dari kapasitor disebut dengan farad yang menunjukkan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik atau kapasitansi. Farad diambil dari nama Michael Faraday, seorang ilmuwan yang menemukan kapasitor. Berikut adalah gambar dan simbol dari kapasitor. Yang ketiga yaitu induktor. Induktor adalah komponen yang digunakan sebagai beban induktif. Induktor berfungsi sebagai penyimpanan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melaluinya. Induktor yang ideal terdiri dari kawat yang dililit tanpa adanya nilai resistansi. Sifat-sifat elektrik dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, jumlah lilitan, dan bahan yang mengelilinginya. Nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dengan satuan Henry. Berikut adalah gambar dan simbol induktor. Selanjutnya, dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda bisa juga digunakan untuk mengontrol arus, yakni sebagai saklar elektronik. Dioda terdiri dari 2 komponen elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berikut gambar dan simbol dioda.
Yang kelima adalah transistor. Transistor merupakan komponen dasar elektronika yang harus kamu ketahui karena memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam dunia elektronika modern ini. Pada prinsipnya, transistor terdiri dari dua buah dioda yang disatukan. Transistor terdiri dari 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Agar transistor dapat bekerja, kepada kaki-kakinya harus diberikan tegangan. Tegangan ini dinamakan bias voltage. Basis emitor diberikan forward voltage, sedangkan basis kolektor diberikan reverse voltage. Sifat transistor adalah bahwa antara kolektor dan emitor akan ada arus. Transistor akan menghantarkan bila ada arus basis. Makin besar arus basis, makin besar penghantarnya. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar dan simbol transistor. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita coba pembuatan rangkaian stop kontak. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu dos atau kardus bekas, lampu lombok, stand lampu lombok, terminal 4 mata, kabel isolasi, colokan jantan, dan terminal sambungan kabel. Untuk alat-alatnya, siapkan obeng, pisau atau cutter, dan gunting. Cara pembuatannya, yang pertama siapkan dos atau kardus bekas, potong hingga membentuk persegi panjang sekitar 35 cm kali 50 cm, sesuaikan ukuran dos yang dipakai. Kemudian buat sketsa rumah menggunakan isolasi untuk membagi ruangan seperti gambar berikut ini. Langkah yang kedua, potong kabel sepanjang 15 cm yang akan digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Gunakanlah kabel serabut warna merah putih. Langkah yang ketiga, pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan. Kemudian siapkan terminal 4 mata, kemudian buka kap atau tutupnya menggunakan obeng. Nah, setelah itu ujung kabel pusat dikupas sekitar 0,5 cm, kemudian diisi atau serabut dibagi dua seperti gambar berikut ini. Langkah selanjutnya, kendorkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. Lalu pasang kap atau tutup terminal kembali dan kencangkan bautnya. Setelah itu siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. Kemudian siapkan colokan jantan dan buka kap atau tutupnya. Pasangkan ujung kabel yang sudah dipotong tadi pada colokan jantan dan kencangkan bautnya. Lalu pasang kap atau tutup colokan jantan dan kencangkan bautnya. Kemudian masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan di dekat terminal sampai pada lubang pada posisi lampu atau stop kontak pertama berada di lubang nomor 1. Selanjutnya siapkan stand lampu lombok dan terminal sambungan kabel, kemudian pasang kabel stand lampu pada terminal sambungkan kabel dan kencangkan bautnya. Lalu pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal sambungan kabel. Stop kontak nomor 1 siap digunakan. Stop kontak 1 untuk ruangan dapur. Kemudian untuk saklar kedua dan ketiga dan keempat, ulangi langkah 8 sampai 14. Jika sudah selesai semua, pasang lampu lombok untuk masing-masing stand lampu. Untuk hasil akhir pemasangan instalasi listrik menggunakan stop kontak,
Nyalakan lampu dengan cara colokan stop kontak ke terminal arus listrik. Saklar nomor 1 untuk lampu 1, yaitu berada di ruang dapur. Saklar nomor 2 untuk lampu yang kedua, yaitu berada di kamar. Dan saklar ketiga untuk lampu 3 berada di ruang tamu. Dan saklar nomor 4 untuk lampu 4 berada di teras. Baiklah teman-teman, itu dia tadi materi dasar-dasar elektronika dan tahapan pembuatan rangkaian stop kontak. Selamat mencoba di rumah dan tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.